Halo Sobat VIP, bertemu kembali hari ini. Saya Eni Nur Aisyah, host di Ngobrol Penuh Inspirasi bersama kehadiran guru besar kami, Profesor Dr. Ahmad Rasyad. Selamat datang, Prof. Ya, selamat datang. Terima kasih Mbak Eni diberi kesempatan untuk tampil hari ini. Menyenangkan sekali hari ini, Prof, bisa bertemu di suasana dan tempat yang berbeda. Ya. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Oke, menarik, Prof. Hari ini kami ingin belajar dan juga menggali informasi dan juga pengetahuan serta pengalaman Prof yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana pendidikan Indonesia di masa 20 atau bisa jadi 40 tahun ke depan, Prof. Yeah. Mengingat kita akan segera merespon bagaimana generasi emas dan capaian Indonesia emas ini menjadi hadiah istimewa. Ya, saya kira kita semuanya harus fokus kepada bagaimana terutama bidang pendidikan ke depan. Sesuatu yang sangat menarik. Gitu ya, Prof ya. Apalagi sebentar lagi kita punya pemimpin Indonesia yang baru ya, Prof ya. Ya. Jadi tema sangat relevan dan mudah-mudahan memberikan kontribusi nyata. Karena memang aspek pendidikan ini sangat luas, gitu, Prof. Ya. Beberapa harapan mungkin ada yang sudah tercapai tapi kurang maksimal, atau bisa jadi sudah maksimal tapi kurang tepat sasaran. Nah, menurut Prof bagaimana ini? Ya, jadi panduannya itu di Undang-Undang Dasar 45. Oke. Di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas termuat yang nomor 3 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu segala sesuatu yang menghambat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mari kita ajak semuanya untuk mengkritisinya. Pertama, yang kedua itu dirumuskan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 28C, bahwa masyarakat penduduk Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Karena itu harus dijaga hak ini. Kalau melenceng kebijakan atau tidak memenuhi seperti yang diamanatkan dalam pasal 28C, ya sekali lagi kita ajak semua pihak untuk sama-sama mengkritisi. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, menarik nih, Prof. Terkait kritis mengkritis ini kok ada suara yang perlu kami dengar. Kira-kira, Prof, dimungkinkankah yang lalu ini terjadi sesuatu yang mungkin masih ada kekurangan, atau acuan ini akan menjadi bahan rekomendasi untuk kepemimpinan berikutnya, Prof? Iya, jadi untuk memperbaiki itu kan kita juga harus melihat gitu ya, apa yang sudah terimplementasi di dalam kehidupan kebangsaan kita terutama di bidang pendidikan. Sudah bagus, tetapi tentu kita berharap lebih bagus lagi. Nah, menurut saya yang menjadi masalah itu adalah pada tataran struktur di kementerian. Salah satunya adalah di program-program PNFI, pendidikan non formal dan informal. Itu dulu pada tataran pengambil kebijakan di tingkat Direktorat Jenderal. Sekarang turun di direktorat. Nah, direktorat itu adalah lembaga yang fungsi utamanya mengeksekusi kebijakan. Turun lagi ke Kasubdit. Harusnya itu ditempatkan pada Direktorat Jenderal. Supaya ada proses-proses pengambilan kebijakan di tempat itu. Direktur tidak akan berani mengubahnya sepanjang kebijakannya itu seperti yang sekarang terjadi. Menurut saya itu yang paling utama diperhatikan. Kalau boleh tahu, Prof, salah satu contoh gitu, apa yang kiranya pernah akhirnya salah sasaran atau salah keputusan sehingga tidak dapat merespon undang-undang yang tadi Prof sampaikan bahwa pendidikan itu hak untuk semua rakyat Indonesia tadi. Ya, jadi memaksimalkan implementasi undang-undang itu adalah bagaimana masyarakat peserta didik, mahasiswa,
warga belajar itu mendapatkan layanan pendidikan maksimal. Negara harus hadir di tempat itu. Tidak boleh ada satupun masyarakat yang itu negara tidak hadir di situ. Ayolah kita kritisi itu semua, terutama untuk perbaikan kebijakan pada pemerintahan yang akan datang. Gitu Mbak Eni. Menarik ini Bro. Berarti yang perlu kita perbaiki pertama ini tentunya di kaitan sistem dan tata kelola ya Bro ya. Betul ya. Kalau menurut Prof tata kelola yang seperti apa harusnya supaya regulasi nanti tidak keliru lagi penempatannya gitu. Ya tata kelola yang utama itu basis 3 itu. Oke. Jadi bukalah partisipasi. Buka partisipasi. Kayak apapun bentuk partisipasi itu. Dari semua stakeholder, dari semua mitra, dari semua komponen. Mari kita buka partisipasi, terutama untuk perbaikan yang akan datang. Betapapun bentuk partisipasi itu kelihatannya tidak nyaman, tapi tetap harus menjadi pertimbangan. Yang kedua itu adalah kolaborasi, kerjasama semua pihak. Enak kok kalau semua itu semua ada partisipasi, semua merasa dilibatkan, itu nyaman sebenarnya. Dan yang ketiga itu kalau ada perubahan-perubahan di tingkat implementasi, bahkan pada tingkat perencanaan, ya sudah kita sesuaikan, fleksibel aja. Sedemikian rupa, tetapi fleksibilitas harus dijaga setelah melihat ada evaluasi tentang itu. Keren nanti itu, sungguh keren. Jadi fleksibel yang tetap memiliki dasar gitu ya Bro dasar, ya. Mungkin Bro bisa ngopi-ngopi dulu. Waduh, karena sudah disediakan sepertinya Mbak sudah Eni disediakan nih kopi hangat kita. Membikin kita makin semangat ini. Betul Bro, ini kopi asli arek Malang. Bro, menarik Prof, karena ketika suatu regulasi dihadirkan dengan 3 unsur tata kelola tadi, saya yakin apa yang kita inginkan dan tuju dalam suatu rangkai bingkai pendidikan akhirnya menyentuh unsur terdampak, yaitu masyarakat. Kira-kira Prof, apa motif besar yang harus dimiliki khususnya sebagai seorang pembelajar supaya ini menjadi bentuk positif respon masyarakat didengar oleh atas. Jadi sekali lagi yang pertama itu ini tidak hanya menyangkut pendidikan non formal, tapi pendidikan formal dan pendidikan masyarakat gitu ya. Itu harus betul-betul dikelola dengan sangat bagus. Saya tadi cerita strukturnya nanti harus disempurnakan. Karena struktur itu akan menentukan implementasi. Pada tataran kebijakan, sekali lagi saya nyatakan, dirjen yang ngurusi program-program pendidikan itu harus meliputi semua yang ada di Indonesia ini. Sehingga di tingkat kebijakan sudah betul-betul terakomodasi. Dari kebijakan nanti itu dieksekusi oleh teman-teman di direktur. Karena fungsi direktur itu eksekusi. Setelah itu kemudian yang juga penting itu adalah Kasubdit. Itu lebih teknis lagi. Saya kira itu aja lah. Menarik ya Prof ya. Dan Sobat VIP, perlu kita ketahui Prof Rosad ini beliau pakar pendidikan dan beliau sering dihadirkan untuk momen tertentu sebelumnya dalam forum-forum pengambilan kebijakan. Sehingga apa yang kita diskusikan hari ini sangat daging banget Prof istilahnya. Soal ini Mbak Eni ya, saya itu pernah diundang kira-kira 10 orang di Indonesia lah gitu, untuk membantu salah satu menteri dulu itu untuk nyusun Renstra pada 100 hari pertama kali ya itu. Kan pernah itu. Nah, saya bantu itu. Nah, wujudnya itu Renstra. Jadi itu semacam perencanaan yang itu semua orang bisa melihat, bisa membaca. Sehingga peluang mana yang mereka tadi saya bilang ada partisipasi, ada kolaborasi, ada fleksibilitas. Beliau mereka itu dari stakeholder bisa merasa terlibat. Itu dokumen Renstra itu adalah semacam dokumen perencanaan. Sehingga implementasinya ikut Renstra. Saya ikut, yang saya tahu hanya itu. Ini saya kira untuk pemerintahan yang akan datang nggak ada salahnya lah. Mungkin bentuknya lain, tetapi hakikatnya sama.
kementerian harus punya perencanaan. Tentu kalau misalnya tetap menggunakan visi presiden, ya silakan menggunakan visi presiden. Okay. Tetapi tetap ada renstra perencanaan pada tingkat kementerian. Oke, terima kasih Prof. Rasha, luar biasa sekali Sobat VIP. Jadi diskusi kita hari ini mendatangkan satu ilmu yang sangat luar biasa, Prof. Ilmu yang berangkat dari pengalaman di mana memiliki satu tujuan, yaitu tercapainya pendidikan yang menjadi hak seluruh warga negara kita, yaitu masyarakat yang ada di sekitar kita, baik di pendidikan formal, non formal, maupun sampai ke skup informal ya Prof ya. Saya ingin mereview ya, bahwa yang penting itu amanat Undang-Undang Dasar 45 diperhatikan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, yang penting, kebutuhan belajar peserta didik harus nomor 1 dan fokus utama dari program pendidikan kapanpun. Saya kira itu kesimpulan dari obrolan kita pagi ini ya Prof ya. Menyenangkan sekali Prof. Terima kasih kopinya ya. Oke, terima kasih Prof. Itu Sobat VIP diskusi kita yang luar biasa. Semoga banyak menginspirasi kita untuk jauh berdedikasi bagi negeri dan bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu di Ngopi VIP selanjutnya, Prof. Makasih ya, makasih. Sama-sama, Prof. Sampai jumpa.